Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gue akan membahas preview terkait pertandingan yang kita tunggu-tunggu semua, yaitu antara Timnas Indonesia menghadapi Jepang di laga terakhir grup D Piala Asia. Nah, di video kali ini gue akan lebih fokus ke preview pertandingan yang bukan ke probabilitas lolosnya. Karena di saat gue bikin video ini, grup B dan grup C itu belum bermain. Ya, grup B baru main nanti malam, begitu juga dengan grup C. Jadi belum bisa kita tahu apakah Timnas Indonesia lolos atau tidak sebagai peringkat 3 terbaik. Karena kalau kita lihat kemarin ya, contoh grupnya Qatar, grup A, itu sudah dipastikan kan peringkat 3-nya itu Cina. Nah, China itu hanya 2 poin. Artinya kita hanya butuh satu tim atau satu negara lagi yang berada di bawah kita posisinya, yaitu di bawah 3 poin. Atau mungkin 3 poin tapi secara selisih gol jangan sampai kita kalah. Nah, itu baru bisa dibahas mungkin besok ya. Gue bikin videonya untuk membahas itu. Nah, mungkin ya kita berharap saja antara Syria India maupun Hong Kong Palestina itu imbang hasilnya. Karena itu akan membuat kita sudah pasti lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Amin. Nah, kalau kita berbicara tentang preview pertandingannya, tentu saja di atas kertas Indonesia ya berada levelnya di bawah Jepang, bahkan cukup jauh. Ya, Jepang ini udah langganan Piala Dunia. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah Jepang 2 pertandingan awal itu cuman meraih 3 poin. Artinya mereka belum pasti lolos. Sama dengan kita loh, poinnya 3 poin. Artinya Jepang juga ingin meraih kemenangan di pertandingan kali ini. Jepang akan all out. Itu sudah diungkapkan oleh Kubo. Kalau kita mikirin laga lawan Korea, kita akan disikat oleh Indonesia. Jadi kita harus fokus 100% menghadapi Indonesia. Dan kalau kita lihat dari peringkat FIFA aja, Jepang itu 17, kita 142. Kemarin baru naik kan dari 147. Artinya perbedaan level itu sangat jauh. Tapi bukan berarti kita tidak bisa merepotkan, bahkan menahan imbang maupun mengalahkan Jepang. Karena ini sepak bola. Irak mampu menunjukkan itu. Walaupun Irak memang levelnya sedikit di atas kita, tapi nggak jauh-jauh amat sebenarnya. Dibandingkan Jepang, ya masih kalah jauh Irak. Tapi mereka mampu mengalahkan Jepang. Bukan berarti kita juga tidak bisa melakukan hal yang sama. Ini sepak bola. Sepak bola itu bundar. Nggak bisa kita lihat ini tim kuat lawan tim lemah, pasti tim kuat yang menang. Belum tentu. Nah, kalau gue melihat peluang tersebut, ya bisa katakan ada, cuman kita jangan berekspektasi oh iya timnas bisa ngalahin. Peluang itu ada, namun jangan berekspektasi kalau menurut gue, karena nggak realistis ya. Dengan perbedaan yang tadi gue sudah sebutkan, jelas kita underdog. Yang gue pengen lihat dari timnas Indonesia adalah bagaimana cara mereka menyulitkan Jepang, bagaimana cara mereka melakukan pendekatan di pertandingan kali ini, bagaimana mereka bekerja keras di pertandingan kali ini, bagaimana mindset mereka, mindset pemain yang ditanamkan oleh STY di pertandingan kali ini. Karena ini jelas-jelas pertandingan yang sangat besar dan berat untuk timnas Indonesia. Jadi perlu mindset, perlu mental yang sangat kuat, dan juga perlu stamina, perlu fighting spirit 100 sampai 150% dari timnas Indonesia di pertandingan kali ini untuk bisa menciptakan secercah keajaiban di pertandingan kali ini. Jadi ya tadi gue bilang, kalau berdasarkan ranking, berdasarkan kekuatan, berdasarkan pemain, ya kita kalah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa meraih kemenangan. Nah, kalau gue mau bahas dari kemungkinan susunan pemain, gue rasa tidak akan jauh berbeda dibandingkan pertandingan pertama dan kedua. Tetap dengan 3 back, ya. Mungkin akan ada perubahan. Contoh Jordi Amat, gue nggak tahu apakah bisa bermain atau tidak. Kalaupun bisa bermain mungkin pakai topeng ya, karena kemarin mengalami pendarahan di hidung. Kalau Jordi Amat bisa bermain, berarti Jordi Amat kemungkinan akan dengan Elkan Bagot dan juga si Sandy Walsh, karena Sandy Walsh mainnya keren banget kemarin. Terus di kanan mungkin Asnawi akan bermain lagi, dan di kiri mungkin Arhan atau Shane ya, whatever. Di tengah Justin Hopner akan kembali ke tengah ya mungkin. Terus bersama dengan Ivar Jenner, Marcelino di depannya dengan Rafael Strike dan juga Jakob Sayuri. Nah, kemungkinan itu yang akan diturunkan oleh Coach Shin Tae-yong. Nah, kalau dengan formasi ini ya kita
kita akan mayoritas akan lebih bertahan. Tapi itu nggak ada masalah, karena kalau kita bermain terbuka lawan Jepang, bunuh diri. Ya kan? Kita cukup bertahan tapi mengandalkan counter attack. Nah, counter attack kita itu harus efektif. Nah, lawan Vietnam kemarin di babak kedua kita mendapatkan berkali-kali counter dan kita tidak efektif. Nah, itu yang harus lebih dimatangkan oleh STY menjelang laga ini. Counter-counter itu harus lebih efektif. Ya, jangan membuang-buang peluang, jangan kebanyakan dribbling di depan. Ketika counter itu bisa lebih efektif, gua rasa kita punya peluang untuk bisa mencetak gol bahkan menghadapi Jepang. Jepang di 2 pertandingan awal kebobolan 2 gol loh masing-masing. Artinya defense Jepang juga nggak bagus-bagus amat, kipernya apalagi. Sehingga itu bisa menjadi celah bagi kita untuk bisa memanfaatkan itu dan mampu mencetak gol menghadapi Jepang. Bukan tidak mungkin, serius bukan tidak mungkin. Nah, kembali lagi mindset, kembali lagi mental. Jangan inferior, jangan merasa bahwa oh Jepang levelnya jauh, kita segan atau enggak. Hajar aja gitu. Lu sama-sama makan nasi kok, ya kan? Jepang itu masih makan nasi, jadi nggak usah takut. Nggak usah takut sama sekali. Pemain harus punya mental yang kuat, mental kuda. Hajar aja, ya kan? Bermain all out, kerahkan semua yang kalian punya untuk lambang Garuda di dada. Itu yang berkali-kali gue bilang kan, lambang Garuda di dada itu penting sekali karena itu mewakili negara Indonesia. Jadi ya tunjukkan di atas lapangan, dan mereka tunjukkan lawan Vietnam. Lawan Irak oke lah, kita masih bisa bilang 50-50. Mereka bekerja keras, tapi di babak kedua memang sedikit ngedrop dengan beberapa pergantian pemain. Nah, kalau kita bahas tadi udah starting level, soal peluang, soal permainan juga, blunder di lini belakang ini memang sulit ya untuk dicegah. Tapi kita berharap kepada Hernando, karena gue sih punya feeling Hernando akan bekerja keras di pertandingan kali ini. Jadi tergantung apakah Hernando mampu memberikan perubahan atau perbedaan di pertandingan kali ini atau tidak, karena itu sangat amat penting lawan Jepang. Jepang tidak punya striker yang tinggi, ya kita lihat aja, nggak punya striker yang tinggi, tapi mereka punya pemain yang lincah kayak Kubo. Mitoma itu sudah bisa main katanya, kabarnya. Jadi mungkin dia nggak jadi starter ya, tapi mungkin di menit-menit akhir babak kedua dia akan main. Nah di situ, benar-benar pemain kita akan diuji ya, menghadapi pemain-pemain yang bermain di top level, bahkan kayak Endo di Liverpool, Tomiyasu, Kubo di Sociedad, Mitoma di Brighton, banyak di Bundesliga. Waduh, ngeri sekali kalau kita lihat seperti itu. Tapi bukan berarti mereka juga tidak bisa dikalahkan. Dan gue sih sebagai supporter Indonesia, sebagai netizen Indonesia, tentu saja berharap bahwa timnas Indonesia mampu meraih hasil maksimal. Walaupun kalah, it's okay. Ini kan kondisinya kita belum tahu ya kita lolos apa nggak. Kalau gue posisi sekarang gue bikin video, kita belum tahu kita lolos atau tidak. Kalaupun syukur-syukur kita lolos, tidak pasti nih. Dari pertandingan nanti malam ada yang imbang. Ya tetap harus all out. Bukan berarti kita kita udah pasti lolos, kita main yang asal-asalan, bukan. Kita harus menunjukkan harga diri kita di depan. Ini kan pentasnya besar sekali Piala Asia, nggak mau dong kita dibantai. Nah itu yang jauh lebih penting dibandingkan lolos atau tidak. Gue pengen lihat seperti itu. Gue pengen lihat ini menjadi pertandingan yang tidak timpang sebelah, tapi kita mampu memberikan perlawanan kepada tim sekelas Jepang. Kalau kita mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Jepang walaupun kita kalah, itu sudah menjadi poin yang sangat plus menurut gue bagi perkembangan, karena ini usianya masih sangat muda. Tim kita tim termuda, 24 tahun sekian. Maka dari itu ini menjadi prospek yang sangat bagus ketika nanti kita mampu memberikan perlawanan menghadapi Jepang. Dan gue yakin kita mampu memberikan perlawanan yang sangat berat kepada Jepang. Walaupun Jepang mampu meraih kemenangan nantinya, itu dengan berdarah-darah, bukan dengan gampangnya. Oke, segitu dulu preview kali ini. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola Indonesia.